kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anak sekalian, dimanapun berada, kita bersama-sama kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa, tanggal 19 Desember 2023. Saya akan membawakan tema Raja Herodes. Ya, bulan ini saya membahas tentang tokoh-tokoh seputar peristiwa Natal atau kelahiran Yesus. Dan Raja Herodes adalah satu tokoh penting yang membawa pengaruh ataupun juga berdampak pada kehidupan bayi Yesus. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah dunia ini. Bukan hanya Kristus Yesus yang sungguh hadir di tengah dunia, yang sebentar lagi kami rayakan hari kelahirannya, kami juga boleh terus meyakini dalam realita dunia saat ini Tuhan Kau juga hadir dan terus berkarya menyatakan rencana-Mu. Kami kembali bersama membacakan firman Tuhan, bila Tuhan bekerja beracara, melalui firman ini kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami, dalam Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang saya ajak kita baca, kata Raja Herodes pertama kali muncul di Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan terakhir disebut di pasal 2 ayat 19. Jadi kita akan baca ayat 1 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Herodes adalah salah satu tokoh penting yang berdampak dalam kehidupan Yesus, di mana saat itu Raja Herodes adalah penguasa kerajaan Galilea yang diberikan mandat oleh Kaisar Romawi. Kalau kita membaca di ensiklopedia itu, ibu bapak sekalian, adik-adik, Raja Herodes adalah raja yang diberikan otoritas kekuasaan oleh pemimpin atau kekaisaran Romawi. Dan mereka seringkali diberikan wilayah tertentu dan secara spesifik. Dan Raja Herodes ini kalau kita baca dalam Alkitab kita, di Injil terutama dan Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, nama Herodes beberapa kali muncul. Tapi kita harus pahami, Herodes yang pertama kali ini muncul di dalam Injil Matius adalah Herodes yang berkuasa ketika Yesus lahir. Dan Herodes berikutnya adalah anak-anaknya, keturunannya. Jadi memang Herodes ini menjadi sebuah dinasti begitu ya, di mana anak-anaknya akhirnya mendapat kekuasaan yang diakui secara sah oleh Kekaisaran Romawi. Nanti kita akan berfokus kepada Raja Herodes yang memerintah ketika Yesus lahir dan akhirnya mati. Ibu sekalian, Raja Herodes yang lahir ketika yang hadir, yang ada berkuasa ketika Yesus lahir, hadir ke tengah dunia, merupakan sosok yang cukup otoriter ya, sangat bertangan besi gitu malah memberikan pemerintahannya. Kisah ini muncul ketika orang Majus yang mau melihat bayi Yesus kula nuwun bertemu meminta izin kepada Raja Herodes, dan ternyata Herodes tidak tahu bahwa ada seorang raja lahir di daerah kekuasaannya, sehingga dia bertanya kepada para ahli nujum, para ahli kitab, dan memang sebagaimana tertulis bahwa akan ada seorang raja lahir di daerah kekuasaannya, dan itu menjadi sebuah hal yang mengejutkan bagi Herodes dan membuat dia akhirnya merasa tersaingi, merasa ada pengganti, sehingga dia akhirnya berdaya upaya untuk menemukan bayi itu juga dan ingin membunuhnya. Dan kalau kita perhatikan, orang Majus yang akhirnya dituntun dengan bintang timur itu ya, menemukan bayi Yesus, dan dengan tuntunan malaikat, ternyata para Majusi tidak mau menemui kembali Raja Herodes, tetapi mereka langsung kembali ke negerinya. Dan ini membuat Herodes murka. Dan ketika dia murka, sebagaimana tertulis di dalam pasal 2 ini, kita melihat bahwa Herodes akhirnya memerintahkan semua bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Karena dia tidak tahu mana bayi Yesus, maka dia melakukan sebuah
eh, tindakan yang sangat keji dan sangat kejam. Semua anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Karena anak itu bisa menjadi ancaman kekuasaan bagi dirinya ataupun keluarganya. Dan karena situasi itu, Allah melalui malaikat memberitahukan kepada Yusuf dan Maria supaya dia menyingkir ke Mesir untuk menyelamatkan diri sebelum Herodes memerintahkan pasukannya untuk menghabisi anak-anak di bawah 2 tahun. Ibu bapak sekalian, dari sini kita melihat bahwa ketika seorang pemerintah yang berkuasa dengan otoriter pun ternyata memang ada. Bahkan dalam rangkaian perjalanan kehidupan Yesus sebagai manusia yang datang ke dunia, di tengah situasi kehidupan politik yang berlaku pada saat itu, tetapi Allah tetap menepati janjinya. Apa yang menjadi rencananya pasti terjadi. Bahkan di dalam Matius pasal 2 ini, penulis Matius mengutip sebagaimana dikutip dinubuatkan dalam Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, aku kasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Dipakai oleh Matius untuk menggenapi, untuk mereferensikan bahwa apa yang dialami bayi Yesus yang harus menyingkir ke Mesir sampai Herodes mati, itu pun ternyata bagian dari nubuatan rencana Allah yang digenapi dalam kehidupan Yesus. Ibu bapak, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari politik. Di tengah politik tidak semuanya baik. Ada pemimpin politik yang tidak jujur, yang arogan, yang bertangan besi. Tetapi kita mau melihat bahwa apa yang menjadi rencana dan janji Allah pasti digenapi. Oleh sebab itu, ketika saat ini kita hidup di tengah kehidupan bangsa kita yang mungkin juga banyak melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, dan berbagai hal yang membuat kita bisa kecewa, takut, marah, tetaplah kita percaya bahwa apa yang menjadi rencana Allah, janji Allah pasti digenapi. Oleh sebab itu jangan berkecil hati, mari kita memiliki kepekaan untuk kita dengar-dengaran apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan seperti dialami oleh Maria Yusuf yang harus menyingkir dengan bayi Yesus ke Mesir. Karena ada pemerintahan yang otoriter, yang arogan, yang memikirkan kepentingan dinastinya. Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari saya juga mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi politik Indonesia yang mungkin saat ini juga banyak polemik, banyak intrik, banyak narasi-narasi yang tidak baik, yang menimbulkan kecurigaan, kecewaan, ketakutan, kecemasan. Mari kita tetap percaya sama Tuhan. Kita bersandar penuh kepada Tuhan, tetap taat dan setia sehingga kita diberikan kepekaan melakukan apa yang harus menjadi bagian kita. Orang yang sudah memiliki hak politik, sudah KTP, mari gunakan kita hak pilih kita dengan bertanggung jawab. Didoakan mana pasangan yang akan kita pilih. Lakukan kajian, cari informasi yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihan kita. Dan doakanlah pilihan yang sudah kita lakukan. Biarlah kita terus melihat bagaimana Tuhan bekerja, beracara di tengah kehidupan berbangsa dan negara kita saat ini, ataupun juga dalam situasi dunia yang mungkin kita melihat banyak sekali peperangan, penindasan terjadi. Mari kita juga terus doakan agar tiba waktunya Tuhan juga menunjukkan keadilannya. Ingat, hari Tuhan pasti terjadi. Selamat menyongsong menyambut kelahiran Yesus, Juru Selamat ke tengah dunia. Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Secara khusus kami boleh belajar tentang kisah seputar kelahiran Yesus, di mana ada pemimpin politik yang juga tidak bisa luput dari keberadaan manusia Yesus pada saat itu yang membuat mereka harus menyingkir ke Mesir karena ada pemerintah yang begitu otoriter dan sangat kejam yang rela membunuh anak-anak tidak berdosa demi untuk mempertahankan kekuasaan.
Kami percaya Tuhan di tengah perjalanan kehidupan kami juga bisa berada dalam situasi-situasi politik yang begitu eh, manipulatif ataupun juga penuh dengan rekayasa ataupun juga merasakan banyak penindasan dan ketidakadilan. Berikan kami hati untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa ada keadilan Tuhan, ada hari Tuhan, penggenapan Tuhan. Rencana Tuhan pasti terjadi, janji Tuhan pasti digenapi. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong mereka secara khusus untuk Bapak Ian Christian yang berulang tahun pada hari ini Selasa 19 Desember dan juga yang kemarin berulang tahun ada Ibu Nani Helani dan Ibu Ingrid Indra Jati Suteja. Biarlah pertambahan usia mereka membuat mereka makin setia kepada Tuhan dan Tuhan terus memberkati kehidupan mereka bersama keluarga yang tercinta. Tuhan memuliakan eh, hidup mereka boleh memuliakan Tuhan dan dalam segala keberadaan mereka Tuhan juga boleh memancarkan berkat Tuhan. Kami terus berdoa untuk rangkaian persiapan menjelang kebaktian malam Natal, kebaktian Natal Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya, para pengisi acara, pendukung acara, cuaca, keamanan, ketertiban, Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk karya kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan di masa raya Natal ini. Kami boleh mempersiapkan diri, menyambut dengan kebahagiaan dan kesukacitaan. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Terima kasih kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang dalam pemulihan sakit pengobatan Ibu Trisnaningsih, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Ibu Sumiati, juga untuk Saudari Olivia Hana, dan saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan satu persatu nama mereka, kasih karunia Tuhan terus melingkupi, pertolongan Tuhan sungguh dirasakan. Juga orang-orang yang mendampingi dan merawatnya ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk para lansia kami, untuk Oma Sylvia Intan, Ibu Heni Cahya, Theo, untuk Oma Sayan, untuk Oma Budi, dan saudara-saudara kami yang lainnya, Oma Nani Pangestu, Oma Nani Margono, biarlah mereka senantiasa dalam lindungan kasih karunia Tuhan, untuk hidup tetap setia kepada Tuhan. Kami suka berdoa bangsa negara kami dalam menjelang pemilu yang semakin dekat, masa kampanye yang sedang berlangsung, kami terus menjaga kedamaian, ketenangan, kerukunan. Akhirnya Tuhan kami mau serahkan hidup kehidupan anak-anakmu Tuhan, kiranya kasih karuniamu terus melingkupi, menyertai, dan memberkati. Doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.